Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sidang jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah. Kita baru saja menyelesaikan salat asar berjamaah di masjid yang mulia ini. Kita berdoa semoga amal ibadah yang baru saja kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah, kita juga hari ini hari kedua Muharram. Masya Allah, Allah izinkan kita bertemu dengan tahun baru Hijriah 1441. Mau dibaca dari mana tetap 1441 juga. Dari awal 1441, di belakang juga 1441. 1441 kanan kiri juga 1441. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau tahun yang lalu masih ada keburukan, masih banyak akhlak kita yang belum soleh, mudah-mudahan tahun ini menjadi lebih baik. Kalau dulu sudah baik, mudah-mudahan sekarang semakin baik. Kenapa? Karena umur kita semakin berkurang, kematian pun semakin dekat. Mudah-mudahan kalau Allah ambil nyawa kita di 1441 Hijriah ini, kita semuanya meninggal dalam husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kamu makanan yang halal lagi baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah menyuruh kita makan, berarti kan ada sebuah objek yang kita beli. Dalam transaksi jual beli, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama ada penjual, ada pembeli. Yang kedua ada objek dan alat tukarnya ataupun harganya. Yang ketiga ada ijab dan qabul. Yang keempat ada tujuan akad. Tujuan akad ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tidak ada dalam fikih klasik, akan tetapi ada dalam fikih modern yang saya dapatkan dalam kitab Al-Fiqhul Islam fi Thawbatil Jadid yang ditulis oleh Ahmad Zarqa. Tujuan akad menjadi sangat penting. Saya kasih ilustrasi contoh. Ada orang beli pisau, maka kemudian pisaunya oke ya, ada penjualnya, ada pembelinya, ada harganya. Tapi si pembeli mengatakan, saya ini beli pisau dikarenakan nanti malam rencana membunuh istri atau membunuh anaknya. Maka si pedagang apabila menjual barang tersebut hukumnya haram. Tujuannya adalah untuk bermaksiat kepada Allah. Ilustrasi ini bisa kita bawa ke praktek dokter atau perawat. Datang pasien ingin mengatakan, saya punya janin, saya ingin bunuh. Kenapa ingin bunuh? Saya tidak bisa terima anak ini. Kalau karena dia penyakit, kalau saya tidak menggugurkan, saya kemudian meninggal dunia, itu harus ada opini ataupun pemeriksaan dari dokter yang menentukannya. Apabila kemudian dokter ini hanya ingin dapat uang, lalu dia memberikan diagnosa atau dia berikan obat yang akhirnya membunuh janin tersebut, maka hukumnya haram walaupun transaksinya terjadi, ada yang minta dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tujuan dia melakukan atau mengambil tindakan tersebut adalah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menariknya di dalam Islam, ketika bicara barang ataupun objek yang kita perjualbelikan, itu selalu mengkaitkan barang dengan harga. Kalau perbuatannya haram, maka harganya juga haram. Sedangkan dalam hukum perdata tidak ada kalau barang-barangnya harga-harganya. Jadi tidak ada masalah saya ambil Honda curian lalu saya jual, harganya saya dapat. Nanti kalau Hondanya didapat, Hondanya diambil, uangnya belum tentu karena uangnya sudah dipakai oleh orang lain. Tapi di dalam Islam kalau sesuatu barangnya itu haram, maka keuntungan dari barang yang haram tersebut juga haram. Landasannya apa? Dalam sebuah hadis yang juga kemudian dibentuk kawaid oleh para ulama fikih,
kullu ma haramallahu 'alal ibad, setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepada hambanya, fa bay'uhu haram, maka transaksi jual beli itu haram, li tahrimi thamanihi, karena harganya juga menjadi haram. Jadi haram ini ada dua, ada haram dikarenakan substansinya, ada haram dikarenakan prosesnya. Contoh haram karena substansinya, jual beli babi, jual beli bangkai, maka hukumnya haram. Nanti pertanyaannya juga, bagaimana jual beli yang obatnya mengandung unsur babi? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun saya beli obat esilgan, obat penenang. Padahal saya tidak penting itu, tapi hanya untuk menenangkan diri saja. Ya, apotek jual saja, pokoknya obatnya laku. Nah, karena dia bukan penggunanya, maka haram menjual barang tersebut. Keuntungan dari uang tersebut juga haram. Ada satu lagi proses, Pak. Ini ada yang menarik. Kebetulan saya 2 minggu yang lalu pulang dari Dewan Syariah Nasional, ada diskusi dengan teman-teman di ulama-ulama di Dewan Syariah Nasional. Itu mereka baru mendapat permintaan untuk melakukan sertifikasi halal untuk produk kulkas. Ngapain kulkas disertifikasi? Ntar lagi nih kipas angin pun payah disertifikasi halal. Takut-takut mic-nya juga ini harus pakai mic halal. Ini kamera halal apa enggak ini? Jadi diskusinya panjang. Jadi ternyata beliau mengatakan begini. Ada perusahaan, saya tidak bilang perusahaannya. Ntar kalau direkam seperti ini nanti viral jadi masalah kan. Undang-undang IT. Jadi ada satu produk, ya, perusahaan mengeluarkan produk kulkas. Jadi pekerjanya mengatakan bahwa ada salah satu di freezer itu, dia ada semacam serbuk. Nah, serbuk yang paling bagus itu terbuat dari tulang babi. Sama sebagaimana air. Biasanya ada air, hari ini tidak ada air karena hari Senin mungkin ya. Air itu kan nggak perlu sertifikasi halal, namanya air. Allah turunkan dari langit, hujan. Kalau hujan kita buka mulut kita minum, halal apa enggak ya? Halal ya, tapi kan tidak sehat. Ada 2 kriteria. Nah, sekarang air itu turun ke bumi, disuling, dijadikan air mineral. Pertanyaannya, itu halal apa enggak? Kita lihat pada prosesnya. Kalau prosesnya halal, halal lah dia. Kalau prosesnya haram, haram lah dia. Bagaimana prosesnya? Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, air itu ketika disuling dia menggunakan filter. Filter itu terbuat dari 2 hari ini. Cuman ada 2 saja. Yang pertama dari tempurung kelapa, yang kedua dari tulang babi. Serbuk tulang babi. Maka sertifikasi halal itu menjadi sangat penting jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada istilah hari ini self claim. Kenapa self claim? Saya makan mie. Siapa yang jualnya? Ustadz Yasir. Ustadz Yasir Muslim, halal. Itu self claim. Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata bumbu yang saya pakai itu tidak ada halalnya, malah haram. Kenapa? Ada enzim babi di sana. Saya kasih ilustrasi yang sederhana. Bapak sering cuci baju di laundry? Sering ya. Tapi laundry rumah sakit sudah sertifikasi halal, Pak ya. Ya, rumah sakit umum Zainal Abidin ini sudah sertifikasi halal untuk laundrynya, restoran makannya. Jadi boleh dijamin makanan yang dimakan oleh pasien itu halal. Halal. Ada sertifikasinya, sudah diuji semua oleh LP POM MPU. Nah, sekarang kita bawa laundry keluar. Pertanyaan pertama yang harus Bapak tanya, dia ngerti nggak cara bersuci secara Islam? Saya kasih baju 3 biji. Dalam bisnis, mesin cuci itu muatannya 11 kilo. Kalau 3 biji, rugilah saya, listrik dan air. Dia gabung dengan baju orang. Kita jaga sholat kita jaga cara pipis kita. Kawan ini tidak jaga, tidak sholat pun dia kena pipis celananya, masuk ke dalam mesin, gabung dengan baju kita. Bernajislah baju kita, karena airnya putar itu juga. Pakaian yang terkena pipis, cara mensucikannya adalah dialirkan airnya dulu sampai turun, baru kemudian bisa digabung. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, deterjen yang ia gunakan. Silakan Bapak datang beli deterjen yang dijual di toko supermarket. Saya hanya satu menyarankan, cari deterjen yang sudah punya sertifikasi halal.
Ada, tapi saya juga tidak akan bilang produknya karena saya juga mencari yang seperti itu. Kenapa? Kalau deterjen itu kemudian mengandung unsur yang diharamkan oleh Allah, maka haramlah dia. Sama sebagaimana kita cari makanan, kita lihat menggunakan minyak nabati, aman karena minyak sayuran tidak ada masalah. Tapi ketika dia menggunakan minyak hewani tidak ada sertifikasi halal, pertanyaannya, hewannya itu dipotong menggunakan basmalah atau tidak? Kalau tidak, maka hukumnya menjadi bangkai. Kalau menjadi bangkai, hukumnya menjadi haram. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi haram itu ada dua, ada substansinya haram, ada prosesnya. Nah, makanya kemudian di rumah sakit ini sudah sangat diperhatikan obat-obat yang digunakan. Nah, pertama gunakanlah obat yang punya sertifikasi halal. Kalau obatnya tidak ada sertifikasi halal, pakailah obat yang kemudian ingredientnya itu tidak bertentangan dengan hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau kemudian memang harus menggunakan ada unsurnya babi, ini judgement dari seorang dokter. Kalau ini saya tidak pakai dia mati, maka boleh. Tapi dipakai hanya sebatas menyelamatkan jiwa dia, tidak boleh dipakai secara umum. Dan ini pun dipakai karena darurat, tidak ada pilihan obat lain. Dan saya juga sangat menyarankan kepada para dokter ketika akan menggunakan obat ini dan ini pilihan terakhir, maka pasien itu diedukasi, ditanya dulu. Nah, kecuali dia sudah koma, mungkin kita tanya, silakan untuk menyelamatkan jiwanya. Tapi kenapa perlu kita tanya? Supaya orang juga terbangun motivasinya. Ya, karena saya juga punya pengalaman sendiri, anak saya dirawat di rumah sakit di sini lama sekali, operasi sampai 7 kali. Ketika dokter ini akan menyuntik anak saya, dia tanya, ini antibiotiknya mengandung babi. Bagaimana Ustadz? Terima apa enggak? Saya bilang, ada enggak solusi lain? Ada satu obat antibiotik lagi, tapi 2 kali disuntiknya. Maka saya pilih yang kedua, harganya 2 kali lipat dari harga yang pertama. Tidak ada masalah. Nah, kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwa untuk menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena selamat dan tidak selamatnya jiwa kita adalah karena ketetapan dari Allah. Tapi kalau itu memang sudah darurat, maka para ulama membolehkannya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu yang berbahagia terkait dengan benda tadi, kalau dia sudah halal, maka apabila kita mentransaksikan suatu benda, menjual benda atau beli benda, maka pastikan syarat-syaratnya terpenuhi. Yang pertama, benda itu wujud ketika kita beli. Jangan beli sesuatu barang, barangnya tidak wujud, atau menjual satu barang, barangnya tidak wujud. Bagaimana kalau saya beli di toko online, Bukalapak dan lain-lain? Itu diperlakukan secara pengecualian. Ada namanya bai'us salam. Bai'us salam ini kasih uang dulu, barang kemudian. Kalau bai'ul istisna, kasih barang secara termen, baru barang itu siap, baru kita akuisisi untuk kita beli. Nah, kalau kita beli barang uangnya dulu, barangnya baru kemudian, maka barang itu baru diakui milik kita setelah barang itu sampai. Baru kita boleh jual sama orang. Hari ini praktik bisnis kacau, Pak. Dia pesan barang, sekarang dengan online hari ini bisa pesan barang ke Cina tanpa ongkos kirim. Silakan masuk ke marketplace yang ada hari ini. Dan barangnya baru dikirim dari Cina, barang di bandarnya sudah laku semua, Pak, sudah ada pemiliknya. Hukumnya haram. Kenapa? Karena objek yang diperjualbelikannya tidak ada. Bagaimana kalau barang itu sampai tidak sesuai dengan harapan kita? Contoh sederhana, Bapak beli mobil inden, datang ke showroom inden mobilnya, warna yang Bapak pesan warna hitam, agak kelabu-kelabu sedikit. Nah, gitulah kira-kira. Tuh sampai itu mobil ternyata warnanya hitam tapi kemerah-merahan. Bapak terima enggak? Enggak terima, enggak sah jual beli tersebut. Maka showroom harus menggantikan mobil ini. Kalau tidak dia gantikan, uangnya harus dikembalikan. Transaksi tidak terjadi. Maka ketika kita terima, maka sahlah jual beli itu, baru kemudian barang ini bisa kita jual lagi kepada orang. Ini harus wujud ketika akad itu terjadi. Yang kedua, dia termasuk harta. Kemudian yang ketiga, dimiliki oleh penjual secara penuh. Tidak boleh kita jual barang orang. Bapak mau beli mobil, boleh, tuh mobil tuh yang diparkir tuh mobil saya, ambil aja yang mau. Harganya berapa? 10 juta aja. Padahal mobil curian, tidak boleh, bukan milik dia. Kemudian dimungkinkan untuk diserah terima. Ada orang jual barang, tapi di mana? Contoh ikan, saya jual ikan hiu nih, boleh. Berapa kilo? 20 kilo. Berapa harganya? 20 juta. Ini uangnya. Udah. Ikannya mana? Kita tangkap dulu sekarang. Tidak bisa diserahkan, Pak.
Nah, yang menariknya yang terakhir Pak ya, dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu lebih rigid Pak, lebih ketat. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki memasukkan barang itu harus suci dan barang itu harus bermanfaat dan berguna. Sedangkan Imam Hanafi tidak memasukkan suci dan berguna itu sebagai salah satu syarat. Konsekuensinya apa? Kalau dia dimasukkan barang bersuci, maka menjual najis tidak boleh. Pupuk kambing, pupuk kandang, nggak boleh Pak, karena itu najis. Ini mazhab Imam Syafi'i. Maka kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i itu dibahas, yang dijual bukan pupuknya, uangnya itu diambil dari jasa mengumpulkan kotorannya. Maka melakukan jual beli itu nggak boleh. Kenapa? Najis. Najis nggak boleh diperjualbelikan. Tapi mengumpulkan najis lalu kita bawa, itu dia boleh. Jadi akhirnya nanti kepada jasanya, cuman jasanya dikira per karung juga. Ini karung apa? Nah, itu jadi masalah juga. Nah, sedangkan Imam Hanafi itu membolehkan selama bermanfaat. Nah, bermanfaat ini jadi masalah Pak dalam dunia hari ini. Ada barang itu bermanfaat sama saya, tidak bermanfaat sama Bapak. Kalau itu kita ambil ukurannya, maka barang itu tidak boleh diperjualbelikan. Contoh, boleh nggak jual rayap atau jual semut? Saya mau buka praktek jual beli semut dan rayap. Itu dianggap oleh para ulama itu binatang perusak, tidak boleh menjual beli barang tersebut. Nah, sekarang barang ini diperjualbelikan Pak, rayap dengan semut. Untuk apa? Untuk burung Pak, makanan burung. Nah, sekarang sudah ada di Banda Aceh, ada pet shop. Itu ketika kita beli, memang kucingnya, kucing apa namanya, kucing Iran ya, kucing yang bulunya gede itu. Makanannya kan dari pet shop seperti ini, dia nggak makan ikan asin, kelasnya kelas tinggi dah, ya kan? Nah, jadi ketika kita beli, kita tanya dulu nih, makanan yang kita beli ini, walaupun untuk kucing, ini halal apa haram? Kalau dia haram dimakan sama kucing, kucing nggak ada masalah, masuk surga dia. Karena kucing juga makan suka-suka dia kan. Cuman uang kita gunakan transaksi itu yang jadi masalah Pak. Walaupun kita beli untuk kucing. Jadi kita menggunakan uang membeli sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk kucing gitu. Misalnya makanannya sudah dicampur dengan lemak-lemak babi dan seterusnya, maka hukumnya menjadi haram. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian kita sangat aware, harus bangun. Apalagi di tahun baru ini, ketika belanja lihat dulu nih Pak, ada sertifikasi halal apa tidak. Kalau tidak ada, lihat yang kemudian ingredientnya, isinya itu halal ataupun tidak. Jadi jangan kita kemudian menggunakan sesuatu yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam teori ekonomi dia berlaku begini Pak, barang manfaat dan itu dilihat dari sisi supply and demand. Kalau barang itu bermanfaat dan dia punya nilai, berarti banyak permintaannya, itu barang berarti. Kalau tidak ada permintaannya dari sisi ekonomi, maka barang itu tidak dikatakan barang ekonomis. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bermanfaat ataupun tidak bermanfaat dilihat dari situasi kondisi di mana kejadian itu terjadi. Dulu pada masa mereka sahabat, para ulama mazhab itu tidak bermanfaat, hari ini bermanfaat, maka boleh diperjualbelikan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang terkait bagaimana kita membangun awareness ya, untuk memastikan bahwa semua transaksi yang kita lakukan, barang yang kita beli terpenuhi dari sisi kehalalannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.